Baik, memarat. Ada sarifah-sarifah sing dirabi wong karitan. Kana ribut ana komen. Paling dirabi kiai. Sedeng ribut kiai waduh kowe kate ngobong oma. Loro ati. Iri hati paling dia. Mulai zaman dia gengsi wong Arab kuno. Selama itu ngobong kula tadi dia. Sampeyan Pak wong bojo wong sarifah. sekat kiai. Nggih, kula saking gak nemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengulas informasi terkait dengan masalah habaib. Sahabat Subangsa dan setanah di mana saja Anda berada, isu masalah habaib ini memang masih terus bergulir. Adu argumentasi masih saja muncul di antara mereka, baik dari para habaib maupun dari kalangan para pendukung Kiai Imaduddin Usman ya dan kawan-kawan. Kita sebenarnya berharap bahwa masalah ini bisa cepat selesai dan mengakhiri kekeseruan dan polemik yang begitu tajam di jagat media sosial. Tetapi kali ini ada satu hal yang cukup menarik ya, di mana sebuah fenomena model keberagamaan daripada para habaib dengan sejumlah doktrin-doktrin keagamaan atau ajaran-ajaran keagamaannya yang menurut kita memang tidak lazim, yakni bagaimana seorang sarifah itu memang dilarang menikah dengan akhwal atau selain daripada keturunan mereka. Dan kali ini ya ada hal yang menarik dari seorang kiai yang kemudian berbincang dengan rekan mereka sesama kiai dan menyampaikan bagaimana perlakuan yang diterima oleh kiai ini hanya karena menikah dengan seorang sarifah. Ya, dan memang kalau kita terikin sejarahnya ya, bahwa para kalangan Baklawi memang ini melarang ya sarifah menikah dengan ahwal. Ahwal ya istilahnya, selain dari kalangan mereka. Dengan sejumlah argumen-argumen yang dia bangun. Dan fenomena itu memang bukan hanya sekedar sebuah pernyataan, tetapi dalam prakteknya di lapangan ya ada beberapa orang memang yang itu mengalami sebuah tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, seperti misalnya disuruh menceraikan istri, disuruh pisah dan sebagainya. Dan ini sebuah hal yang menurut kita ini sangat memilukan dan memiriskan bagi kita semua, karena bagaimanapun juga bahwa dalam dunia hukum Islam kan, ketika prasyarat dan rukun itu sudah terpenuhi dan kemudian semua sudah bersepakat ada walinya, maka pernikahan itu sah dan itu tidak bisa lagi diganggu gugat. Tetapi hal yang berbeda dari kalangan Baklawi ini karena tidak menerima ketika sarifah ini dinikahi oleh selain dari kalangan mereka. Nah, menarik apa yang diceritakan oleh sang kiai ini, sekalipun mereka menceritakan dengan agak berguyong ya, agak santai ya, tetapi muatannya ini luar biasa ya, isinya sangat serius, tetapi dia sampaikan dengan gaya guyonan ya, agak santai, dan mereka saling berbagi informasi terkait dengan sarifah yang bahkan menikah dengan sopir truk dan sebagainya. Nah, seperti apa perbincangan mereka, kita simak dulu sama-sama. Saya itu kawin sarifah. Saya itu disuruh cerai saya. Mono sampai ada usah mosok takbir. Oke. Tidak boleh apa ya? Nah ya itu, saya itu sarifah kawin ambil wong supir, di Kalisat ambil tukang paras, di Probolinggo sarifah keraksan, kawin ambil supir truk. Gak rame, sedang kawin ambil kiai. Sarifah itu tak angkat. Ono di lumpur. Zaman itu ceritamu kan ngoten ya. Tak lebokno ono di lemari. Lemari kocok. Tak dadi mutiara. Ora di kabeh. Asale sarifah ku gak payu, sak iki moro payu, moro mulya. Ya, kok iki ono boleh dirabi kiai kok ribut. Jadi ono sarifah dirabi. Raksan. Nek Kalisat ku lho, dirabi sapa iku? Memarat. Ada sarifah-sarifah sing dirabi wong karitan. Kana ribut ana komen. Paling dirabi kiai. Sedeng ribut kiai waduh kowe kate ngobong oma.
loro hati. Iri hati paling dulu dia. Nang kula. Jenengan sing dikawin siapa? Asegap jenengan, asegap. Iri hati. Nggih, asegap Mas. Asegap. Aduh, lek cara napa niku jenenge kuku. Meskipun itu ya termasuk habis itu saya. Lah wis. Tapi kan kan Disimpen deh apa? Loh, masih diindel-indelaken aja nih temenan opo? Dalam nasab. Tapi lek kono kenemenan. Metu ki ya. Ya metu ki. Tapi lain terus teko irungnya apa? Jadi sing ngawin asegap sing wani jenengan tok man nggih. Wong Arab itu gede gengsi. Pertama zaman Kanjeng Nabi kan. Abu Thalib paman nggih, paman Kanjeng Nabi. Islam. Oleh napa? Oleh rumangsa masa aku kate iman nang Quran. Abu Thalib. Masa aku kate iman nang arek Cukrucuk. Gede gengsi nek gak gelem iman. Saat temen mengakui bahwa itu Rasulullah. Lho saiki ki ngoten bisa. Wateke pancet. Mulai zaman biyen gengsi wong Arab itu ngoten. Selamat Niku monggo kula tadi ya. Sampean Pak mau bojone wong Syarif. asegap yai. Nggih, kula saking gak nemu yai nek nemu asegap tak kawin pisan. Bojone dhewe kok asik. Ya kan ngoten nggih. Ya, kalau kita simak perbincangan para kiai tadi, nampak sekali mereka membincang dengan sangat santai, dengan dengan sedikit guyon, tetapi muatannya itu sebuah perbincangan yang cukup serius. Ya, bagaimana tidak? Ya, dia mengalami sendiri bahwa karena dia menikahi seorang Syarifah, wah itu diminta untuk kemudian menceraikan. Nah, ini kan sesuatu yang ya miris bagi kita semua ya umat Islam. Lalu kemudian direspon oleh kiai di depannya bahwa wah itu Syarifah menikah dengan mobil truk, katanya mobil truk itu banyak, katanya itu Syarifah yang kemudian menikah dengan orang yang biasa saja, yang pekerjaannya ya mungkin ya biasa standar, bahkan seorang sopir ya, bayangkan dia sebutlah di beberapa tempat tadi itu ya menikah dengan sopir truk. Syukur-syukur katanya kalau menikah dengan seorang kiai, artinya derajat seorang Syarifah itu kayaknya diangkat menurutnya, itu diistimewakan ya, dimuliakan karena dia dinikahi oleh seorang kiai, yang tentu seorang kiai ini kan seorang yang memiliki status sosial yang memang tinggi di masyarakat ya, sebagai seorang kiai, seorang alim ya. Dan inilah yang dibahas, didiskusikan oleh para kiai ini, bahwa situasi ini sebenarnya sesuatu yang memang ya memilukan bagi kita semua. Tetapi apakah orang-orang Ba'lawi kemudian melakukan introspeksi diri terhadap apa yang sedang dibincangkan oleh orang di luar kalangan mereka? Nah, ini di sini problemnya, karena ternyata bahwa ini memang sebuah doktrin yang sudah mengakar kuat di kalangan mereka ya. Sekalipun ini sudah menjadi perdebatan juga ya sejak dulu dari kalangan ulama-ulama mereka, tetapi di Indonesia ya Rabita Alawiyah ya memang masih tetap bertahan dengan konsep dan doktrin mereka ini ya, soal ya tidak boleh menikah Syarifah dengan akhwat. Dan apa yang diceritakan tadi oleh para kiai ini adalah sebuah pelajaran ya, sebuah fakta yang kita tentu ya melihatnya sebagai sebuah fenomena sosial. Tetapi setidaknya bahwa jika benar bahwa ketika kiai yang menikahi Syarifah itu kemudian heboh, tidak bagaimana kalau supir truk yang menikahi Syarifah itu tidak heboh. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi tanda tanya besar buat kita semua ya, atau hanya karena kalau seorang kiai ya dikenal dan sebagainya, tapi kalau seorang mobil truk misalnya tidak dikenal. Nah, ini kan sesuatu yang menurut kita ini kan tidak objektif ya.
Nah, kita hanya berharap bahwa hal-hal seperti ini ya harus ada pencerahan dari para ulama, ya biar umat betul-betul ya tidak selalu terdoktrin dengan sejumlah ajaran-ajaran yang menurut kita itu menyelisihi dari pendapat para ulama-ulama mazhab. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.